Karena ini sudah di breakdown di Undang-Undang 2 2014 UJN pasal 82 itu tadi ayat 3 yang mulia. Yang ketiga, dia melampaui batas-batas asas-asas AUPB. Ya, administrasi umum pemerintahan yang baik itu. Nah, di sini di dalam asas-asas AUPB diatur pasal 10. Dia melampaui batasan-batasan, dia sudah berpihak yang mulia. Karena kita ini 24 pengwil itu sudah sesuai anggaran dasar statuta kami, anggaran dasar rumah tangga kami pasal 21, kami itu ada aturannya yang mulia, seperti kongresnya partai, ada aturannya di situ. Jadi tidak boleh. Kemudian Dirjen AHU itu mencampuri hak kami 24 ini 2/3 yang mulia. Kami sudah mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah yang dilakukan oleh PP ini benar atau salah. Kami juga sudah melakukan misalnya mosi tidak percaya dan sebagainya. Tinggal ditunjukkan aja, disampaikan secara efektif ya. Waktunya itu karena terbatas kan itu. Kemudian yang ketiga yang mulia, pelanggaran yang dilakukan oleh Dirjen AHU terhadap kami itu adalah legal standing dia tidak jelas yang mulia. Karena legal standing dia di pasal 17 dan 18 itu kewenangan dia itu tidak boleh sampai mencampuri internal kami. Hak-hak anggota kami tidak boleh dicampuri, hak anggota kami untuk inilah. Kemudian kan dia pasti alasan, ini kenapa kamu mengadakan rembuk nasional ini? Ya, itulah yang sebenarnya bumerang bagi dia. Itulah yang saya nggak setuju. Kalau begitu bukannya kaku dong, Bang. Kan ada dasar legal standing. Ada semuanya ada. Saya bisa nyebutin, saya hafal pasalnya. Itu bukan kaku berarti, itu kerangka dasar hukum. Oh ya enggak, maksudnya kaku itu begini bro, saya itu memang kaku kalau nggak ada aturan hukumnya ndak ini, saya itu orang yang nggak bisa, tidak mentolerir ya, kan itu kekakuan saya. Enggak, itu kan hak saya juga. Saya kan kalau nggak gitu, saya juga nggak pengen dinilai orang, saya dinilai kaku nggak ada masalah. Toh saya juga orang progresif dan non enforcement of law. Kalau ada buntu ya kita bicarakan baik-baik. Tapi kalau buntu itu kan bukan berarti untuk seperti rembuk nasional, untuk sepakat melanggar aturan. Saya udah punya kok putusan rembuk nasional, sepakat untuk mengabaikan ADART itu kan suatu hal yang sangat fatal. Sebelum masuk ke situ, ada yang menarik. Tadi kan Kang Bro dijelasin semua tuh legal standing ya Pak. Iya, termasuk pasal 17, 18 itu nohok itu Dirjen AHU ngawur itu. Pasal 10 dan sebagainya tadi. Iya. Tapi ada yang menarik, kalau nggak salah saya dengar ya. Ya. Di saat di Komisi 3 itu disampaikan Permen 10 2019. Administratif pendaftaran. Iya. Itu gimana Pak menurut Anda? Kalau menurut dari kacamata akademisi ya? Ya itu kan administratif hak dia. Dilakukan atau tidak dilakukan kan bersifat administratif. Perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ya sekarang kan gini, kamu baca sekarang gini bro, itu lucu ya. Makanya kan ya saya nggak mau menyalahin, tapi begini supaya kamu paham ya. Ada namanya teori Stupenbo teori. Oke. Ya teori hierarkis perundang-undangan. Ya, nah itu nanti kamu baca undang-undang yang lama itu 10 2004. Undang-Undang nomor 10 2004. Nah, itu udah diganti. Bukan diperbarui tapi diganti. Dengan Undang-Undang nomor 12 2011. Okay. Nah, sekarang yang saya tanya, undang-undang dengan permen itu ketinggian mana? Ya, makanya gini bro, udah ada undang-undang 2, undang-undangnya kamu sendiri kan, undang-undang UUJN pasal 82, di situ kan di ayat 3 kan kamu diberi kewenangan otonom mengatur, udah ada pembandingnya, komparatif law-nya, undang-undang ormas kan, ada berkaitan dengan apa yang disebut dengan statuta dan sebagainya. Karena kan di UJN itu kan yang saya katakan banyak yang perlu disempurnakan juga. Ya. Kan terus apa fungsinya deh peraturan itu? Ya kan kalau menurut saya kan aneh. Ya, itu peraturan mau didaftar atau enggak, wong AHU aja yang ngeluarin gitu, itu haknya AHU lah. Mau didaftar mau enggak, kalau AHU mau gitu itu kan sifatnya kan administratif, sanksinya kan sanksi kode etik di kementerian, bukan di tempat kamu, bukan ini.
Ya mohon maaf lah, ini pendapat saya. Kalau pendapat saya ini berdasarkan undang-undang tadi, stupun teori itu tadi, bukan pendapat saya dalam kati Widi. Iya. Makanya kan saya sebutin undang-undangnya dulu biar kamu paham. Makanya kan tadi kan saya bilang, Jadi kan ada hierarki perundang-undangan, ada yang lebih tinggi, yang ini. Kenapa kok ke permen? Permen itu kan teknis. iya, 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 Pak. Permen itu teknis, bro. Permen itu kalau terlanggar di situ, itu tidak berakibat apapun kecuali ke dalam, sama dengan peraturan perkumpulan. Itu teknis. Yang ya bersifat kode etika aja. ya apa ya? Ya begitulah. Balik ke laptop. Nanti aku salah nanti malah Oke, Claire. Bapak. Kamu jangan provokasi lah. Kan saya kan cuma mau nanya doang. Nah, Kalau yang dimaksud Permen 10 2019 itu ya itu kan administrasi untuk daftar itu kan administratif aja. Sifatnya kode etik aja, sama dengan beginilah. Kamu misalnya jadi anggota notaris, kamu kan harus melaporkan, Oh, iya. ya melaporkan tentang apa keanggotaanmu kepada organisasi. Itu termasuk melaporkan reportorium, melaporkan apa, daftarkan akta temu. Kalau itu tidak kamu lakukan apa? Kode etik. Sanksinya iya. Domelin nama Kode etik. Oh, kode domelin. Iya, Laporan dong. iya gitu loh, bro. Balik Jadi kan nggak paham lah. Balik ke laptop. Nah. Tadi kan sempat disinggung membuat kesalahan berjamaah dalam rembuk nasional. Kenapa dibilang? Ya saya kan selama ini udah sangat keras ya, makanya saya sekarang lunak aja lah. Oke. Kalau keras-keras mungkin orang malah a priori atau anti, nanti begini aja. Jadi begini loh bro, kalau dia mengatasnamakan rembuk nasional itu kan harus atas nama siapa? Kalau organisasi kan atas nama anggota. Ya tadi mandat tadi. Ya kan dari mandat anggota. Walaupun kita sebagai ketua pengwil, makanya pada saat itu saya untungnya kan di akhir penggantian PLPJ kan. Untungnya saya terselamatkan di situ. Karena kalau nggak diganti pun saya nggak akan datang. Saya kan harus rapat dulu. Iya. Kan sesuai pasal 45 Iya. ART. Betul. Saya harus mendapat mandat dulu dari anggota. Saya mau rembuk nasional nih. Karena rapat rembuk nasional ini berkaitan dengan bukan sembarangan loh. Berkaitan dengan menentukan arah organisasi. Betul. Saya kan harus rapat dulu. Pasal 45, pasal 49. Undang dulu seluruh pengda saya. Ada buktinya. Mana pengdanya? Tanda tangan enggak? Kan gitu kayak yang kulakukan di Jateng. Paham. Tahu. Makanya saya selalu mengajarkan itu ya sesuai aturan. Saya nggak mau. Di sana. Nah itu. Tahu persis. Kan kalau kita mau rembuk itu kan hasil rapatnya apa? Kalau si Eko, Bisma, udah itu hasil rapatnya kan, saran saya ada itu hasil rapatnya itu ada. Iya, tahu hasil rapat penggabungannya ada. 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 Tapi yang lain apakah ada? Nah, itu kan pertanyakan. Kalau misal. Nah itu. Jawabannya itu aja deh. Iya. Itu kan harus ditanyakan. Pertama itu, oke, itu legal standing dia mewakili sebagai pengwil untuk dan atas nama anggota di pengwilnya masing-masing kan itu. Itu pertama. Yang kedua saya tanyakan untuk PP ini. Oke, andekan aja kita anggap udah expired ya. Enggak, artinya masih Belum berkuasa, habis, belum habis. Coba kamu baca pasal 11 anggaran dasar. Kalau ketua berhalangan itu yang diwakili oleh kabit itu kan, ketua-ketua bidang, 2 dan sekretaris kan. 3 sama sekretaris. Iya. Dia yang tanda tangan di rembuk nasional kan saya udah dapat. Yang satu orang. Iya. Satu kabit. Satu kabit. Nah itu.